Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kepanikan terjadi di atas kapal motor penyeberangan KMP Trimas Fadilah setelah kapal feri tersebut bertabrakan dengan kapal tanker MT Gas Sofia di Dermaga 7 Pelabuhan Merak, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya, beginilah suasana panik yang terjadi di atas KMP Trimas Fadilah setelah kapal tersebut terseret arus kuat dan menyenggol MT Gas Sofia yang tengah berlabuh di area Tanjung Sekong, perairan Merak pada Jumat malam. Penumpang langsung memakai pelampung demi keselamatan, sementara kapal segera diarahkan ke dermaga untuk menurunkan seluruh penumpang. Berdasarkan data resmi dari kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Banten, kejadian bermula pada Jumat malam pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk dan arus laut yang kuat diduga menjadi penyebab utama insiden tersebut. MT Gas Sofia melaporkan bahwa lambung kapalnya diserempet oleh KMP Trimas Fadilah yang terdorong arus menuju utara. Akibat tabrakan tersebut, KMP Trimas Fadilah mengalami kerusakan di bagian rel kanan, sementara rantai jangkarnya terlepas. Sementara itu, MT Gas Sofia melaporkan adanya kerusakan pada bulbous bow yang bengkok sedalam 510 cm, serta goresan sepanjang 10 meter di lambung kapal. Sebuah kapal Basarnas di Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa, tiba-tiba meledak saat diperbaiki. Akibatnya satu pekerja tewas, sementara dua lainnya luka-luka. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik kapal milik kantor Basarnas Cilacap, Jawa Tengah meledak saat sedang diperbaiki. Warga berusaha menyelamatkan para pekerja yang menjadi korban dalam kejadian ini. Peristiwa ini mengakibatkan satu pekerja tewas, sementara dua lainnya luka-luka. Kapal Basarnas RIP 06 meledak saat pekerja sedang melakukan pembersihan kompresor di dok area Dermaga Sleko. Sempat ada percikan api saat pembersihan berlangsung. Satu orang. Yang dua misi. Yang dua luka-luka. Dari semua lukanya dari kepala. Ini orangnya itu lagi servis kapalnya atau gimana sih, Pak? Ya, masalah itu kan udah ngecek. Oh, lagi ngecek. Memang servis seperti biasa di sini. Itu sedang membersihkan kompresor, Pak. Membersihkan kompresor, Kemudian satu korban, dimungkinkan ini korban yang MD itu sedang berada di atas tangki. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut nanti nunggu informasi atau keterangan yang jelas dari hasil penyelidikan di TKP. Akibat peristiwa ini, kapal Basarnas mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang kapal. Bangunan kantor Basarnas Cilacap juga alami kerusakan ringan. Polisi kini periksa sejumlah saksi untuk pastikan penyebab ledakan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop kembali melanda kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sanak saudaranya akibat rumah mereka terendam. Ketinggian air yang merendam kawasan Muara Angke mencapai 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sanak saudaranya karena takut banjirop kembali merendam rumah mereka. Saat ini petugas BPBD Jakarta terus difokuskan untuk melakukan evakuasi kepada warga yang ingin mengungsi. Warga meminta kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera melakukan peninggian tanggul laut agar permukiman warga tidak lagi terendam air rob. Ya, dalam rumah sih sepaha. Sepaha? Itu dari kapan, Bu? Kalau saya sih namanya rumah saya mau rendah, jadinya ya emang nggak ada istirahatnya di dalam rumah itu. Banjir terus? Ya. Ini, Bu? Aduh, bukan susah-susah lagi, udah capek. Udah gimana ya, kalau misalnya bisa dikurangin ya gimana ya, lebih enak lagi kan. Sudah koordinasi dengan pihak RW
pihak kelurahan, pihak RT untuk warga evakuasi ketika air nambah. Untuk warga terdampak kami belum bisa memastikan berapanya, cuma kami dari tim BPD sekarang sedang evakuasi warga ke yang lebih tinggi. Hingga hari ke-7, banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir masih mencapai 1,5 meter. Banjir masih terus merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Jombang, Jawa Timur. Kedua desa itu adalah Desa Jombok dan Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Meski berangsur surut, namun genangan air di Desa Jombok masih setinggi 1,5 meter. Meski sudah disediakan 3 tempat pengungsian oleh pemerintah, namun banyak warga yang memilih mengungsi di tempat lainnya seperti musola, masjid, atau di rumah sanak saudaranya. Sementara itu, untuk menghibur warga, para anggota polisi memberikan trauma healing kepada warga yang tinggal di pengungsian. Selain diberi hadiah, warga juga diajak bersenang-senang dan menyanyi bersama. Adik Rafa, ini di sini sudah berapa hari ini? 5 hari. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Nah, sekolahnya gimana, Dek? Di Tempuran. Itu sekolahnya sekarang gimana? Banjir. Libur ya? Dek, ini apa harapannya sekarang gimana, Dek? Harapannya semoga bisa sekolah lagi. Memberikan hiburan atau trauma healing kepada anak-anak di penampungan ini supaya kita bisa melupakan musibah kali ini. Demikian. Memang kondisi pengungsi seperti apa nih? Sehingga perlu dilakukan trauma healing. Kondisi pengungsi atau warga sekarang ini karena sudah mulai agak jenuh mungkin ya, dan anak-anak juga kurang istilahnya hiburan, jadi kita membawa mainan dan membawa ada badut serta kita ajak Dengan trauma healing yang diberikan, polisi berharap para korban banjir merasa terhibur sehingga beban pikirannya yang jenuh di pengungsian dapat berkurang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya dilaporkan ke polisi. Di pihak lain, penganiaya dokter koas minta maaf dan ingin berdamai. Didampingi tim kuasa hukumnya, terlapor kasus penganiayaan dokter koas di Palembang memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan. Pria berinisial DT diperiksa Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan usai dilaporkan korban. Terlapor diduga merupakan sopir dari keluarga dokter koas lainnya. Selain terlapor, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di Subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang. Masa tahanan Agus pun diperpanjang hingga 40 hari. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan Agus Buntung mendapat penambahan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Sementara pendamping korban, Ade Latifah, menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang dan sebagian korbannya masih di bawah umur. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah, nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari. Ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban, intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa ini. Gitu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan. Kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang. Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Malam.